ada masalah besar. Dan semoga pesan itu menjadi pemantik untuk mengubah kebijakan, kembali kepada etika, kembali kepada konstitusi, dan menempatkan rakyat pada pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Kita akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang telah melanggar kode etik, yang tidak mengerti yang namanya etik, yang tidak mengerti namanya adab, menjadi wakil presiden. Kami semua tidak ridho. Bagi kami, siapapun pemimpin negara ini, siapapun presidennya, apabila dilakukan dengan cara yang sportif, tidak dengan kecurangan, tidak dengan cawe-cawe dengan kekuasaannya, maka kita semua akan menerima. Tetapi bila diawali dengan pelanggaran kode etik, kami tidak mau pemimpin yang melanggar kode etik. Dan Bapak Jokowi dengarkan, Anda telah memperagakan politik dinasti yang Anda tidak pantas menjadi pemimpin negeri ini. Kita beri peringatan supaya apa? Supaya kembali bahwa rakyat harus dimuliakan, suara rakyat harus didengarkan, dan jangan sampai rakyat dimanipulasi. Putusan MK ini bukan hanya cacat konstitusional, tapi sebenarnya tidak sah, sehingga tidak bisa menjadi dasar pencalonan dalam Pilpres 2024 terkait pasal-pasal. Jadi ini betul-betul analisis yuridis. Kenapa putusan 90 itu mempunyai catatan konstitusional dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum? Di mana diatur dalam Undang-Undang MK? Di saat apa? Pada saat putusan MK misalnya tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ini diatur dalam pasal 28 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Putusan MK kemarin bisa jadi tidak sah. Hari ini para akademisi, ya, hari ini para ahli berkumpul untuk mengkaji ini. Karena Indonesia harus diselamatkan dari kecacatan hukum dan konstitusi. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 itu dikatakan jika tidak dibaca di depan umum itu batal demi hukum. Konsep tidak sah itu ada juga dalam putusan peradilan karena hak. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana sebenarnya tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, kali ini kita menyaksikan dengan mengatakan di sini para masyarakat dukung para cendekiawan dan guru besar universitas serta akademisi tolak hasil keputusan MK karena MK adalah salah satu yang telah membuat amburadul negara kita. Jadi teman-teman, kata mereka juga di sini rakyat mempunyai hak menolak putusan MK. Ya, betul sekali kata mereka di sini. Memang sudah jelas rakyat mempunyai hak untuk menolak keputusan MK karena tanpa rakyat tidak berdiri yang namanya MK. Ataupun tidak ada MK. Jadi teman-teman, selagi MK tidak jujur, rakyat masih geruduk gedung MK. Semangat para pendukung kebenaran ini. Ya, jadi kalau misalnya kata mereka di sini, selagi MK tidak mau jujur, ya, rakyat masih mau menggeruduk gedung MK, ya, tidak boleh tenang. Jadi teman-teman, sekarang Jokowi sedang menunggu balasannya apa yang telah dilakukan sebentar lagi. Pasti akan tiba balasannya, tunggu saja Jokowi. Jadi Jokowi ini mungkin dia mengira tidak akan ada balasannya. Namun kata mereka di sini, ya, mereka mengatakan kepada Pak Jokowi itu supaya ditunggu dulu baru ada balasannya nanti, ya. Jangan kamu mengira tidak ada balasannya dari rakyat. Jadi teman-teman, pembohong yang kejam membohongi seluruh rakyat Indonesia. Jokowi harus dilengsarkan, ya. Jadi bukti nyata Jokowi masih menyembunyikan ijazah palsunya. Ya, memang sudah jelas yang mereka katakan itu, teman-teman.
selamanya sudah dikatakan pembohong, maka selamanya akan dipanggil-panggil terus kepadamu karena memang telah melakukan kebohongan. Jadi Jokowi ini memang sangat tidak mau menunjukkan ijazahnya karena kenapa? Mungkin tidak ada ijazahnya sendiri ataupun palsu. Ya, makanya dia tidak pernah berani untuk membuktikan dan menunjukkan ijazahnya yang sebenarnya. Jadi teman-teman, batalkan saja wakil presiden yang menyalahi aturan dan pecat ketua KPU. Ya, betul sekali kata mereka itu, teman-teman. Jokowi telah mengajarkan kepada rakyat berkhianat, berbohong, tidak beretika, tidak beradab. Terima kasih Jokowi, rakyat sudah tahu Anda yang sebenarnya. Ya, Jokowi ini selama 10 tahun menjabatnya memang kata mereka itu yang dia ajari dan yang dia contohkan kepada masyarakat itu berbuat tidak bermoral dan tidak beretika ataupun tidak beradab, ya. Itulah yang dilakukan Jokowi selama dia menjabat. Nah, jadi rakyat sebenarnya sudah tahu siapa Jokowi sebenarnya, ya. Hanya saja mereka ini masih memikirkan hati nurani mereka sendiri karena Jokowi akan takut dihianati lagi. Jadi teman-teman, Jokowi cerdik, Jokowi licik, banyak sekali orang-orang korupsi. Dibiarkan ini trik taktik licik Jokowi agar banyak yang mendukung Jokowi. Nah, jadi teman-teman, kata mereka juga di sini, jika benar-benar berani dalam bulan Mei ini, setidaknya tepat tanggal 1 Mei yang diperingat sebagai Buruh Internasional Yogyakarta, ada upaya atau gerakan rakyat menggugat ijazah Pak Jokowi itu. Jadi teman-teman, harus MK memubarkan, tidak jujur, pengkhianat rakyat jelata. Jadi kata mereka itu anggota MK ataupun ketua MK itu harus dibubarkan karena memang tidak memiliki pikiran yang sangat jujur. Jadi teman-teman, kenapa Anwar Usman tidak dipecat saja? Sebab sudah membuat gaduh Indonesia ini. Ya, jadi kalau dengan hukum kita hadapi dengan hukum, namun hukum tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, jadi teman-teman yang mereka katakan juga di sini, apakah Soehartojo masih layak hidup di Indonesia? Kemerdekaan yang diraih dengan pengorbanan darah dan nyawa para pejuang dihianati demi kekayaan pribadi dan membela penguasa. Jadi itulah Soehartojo ini memang betul-betul sudah dikatakan pengkhianat di Indonesia. Jadi ataupun hanya sebatas memikirkan kepribadian sendiri, bukan kepentingan umum. Itulah kebencian warga negara Indonesia dan salah satu masyarakat Indonesia kepada Pak Soeharto ini. Jadi ya, supaya Pak Soehartojo ini memang tidak layak untuk ada di Indonesia dan harus dilengsarkan ataupun dibubarkan. Jadi teman-teman, sudah sepantasnya Gibran mundur dari Wapres daripada Indonesia kerok dan ribut berkepanjangan. Jadi Jokowi harus tahu diri, Indonesia adalah negara demokrasi, bukan negara nepotisme dan keluarga. Jadi teman-teman, Gibran itu kata mereka di sini harus mengundurkan dirinya saja karena memang betul Wapres kita saat itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Jadi sebaiknya ya Pak Gibran itu dan sadar diri untuk mengundurkan dirinya sendiri. Ya, daripada masyarakat yang memaksa kamu untuk mengundurkan dirimu saja. Jadi untuk itu Soehartojo menunggu penghakiman terakhir oleh sang hakim satu-satunya, tak bisa disogok, tidak bisa dimanipulasi di dunia Soehartojo. Menghakimi, mengadili sesuka hatinya, tapi pada akhir hidup semua orang-orang tanpa terkecuali akan adili sang mata hatu hakim satu-satunya. Jadi teman-teman, ya, bergeraklah seluruh universitas negara ini. Sudah hancur 10 tahun menang PAMSU. Ya, mau diteruskan lawan cari jaksa, polisi, tentara yang masih waras pasti ada. Ambillah ahli negara ini. Harus dia dilawan curang, nipu, ijazah palsunya. Usut terus, kembalikan pasal yang dihilangkan soal ijazah palsu. Jadi teman-teman, mungkin Pak Jokowi dulu waktu dia menjabat
Ya mungkin dia ada salah satu yang dia hilangkan pasal-pasal ataupun undang-undang yang telah ada di Indonesia itu karena karena ijazahnya memang palsu, makanya dia menghilangkan undang-undang ataupun pasal yang ada tentang ijazah palsu. Jadi mungkin itulah caranya dan kelicikan yang telah dia perbuat itu. Jadi sebaiknya Jokowi karena sudah terbukti yang telah dilakukannya itu, maka Jokowi lah harus diseretkan saja ke dalam penjara karena memang telah membuat amburadul negara kita dan membuat gaduh saja. Jadi kami rakyat juga menolak anak haram konstitusi karena ada penyelundupkan hukum, kata Yusril. Jadi teman-teman, saya berkata kepada Pak Prabowo, kata mereka di sini, jadi presiden gak apa-apa, yang penting jangan Samsul cawapresnya. Saya sangat mendukung, bersyukur banyak yang tidak setuju putusan Soehartoyo. Jadi lengserkan Jokowi itu yang terbaik. Rakyat sudah muak dengan pemerintahan Jokowi, sudah bikin rakyat menjeprit dan menderita, teman-teman.